Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sukses mulia, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat walafiat dimanapun kalian berada. Senang sekali Ekonom My Life bisa menjumpai kalian via video ini. Apa ya yang akan kita coba pelajari pada kesempatan kali ini? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas double entry. Nah, kali ini kita akan mencoba masuk dalam pokok bahasan jurnal umum. Yuk kita simak. Kita pelajari tentang bagaimana menuliskan persamaan dasar akuntansi dalam konsep kesamping, di mana debit sama dengan kredit. Kebayang sama teman-teman, kalau misalkan setiap hari kita punya transaksi yang banyak, maka sisi kesamping dari sisi debit itu bisa lebih panjang. Nah, sehingga ada metode lain, konsep lain untuk menuliskan persamaan dasar akuntansi, yaitu menggunakan jurnal umum. Cara mencatatnya itu tinggal kita bisa mengelompokkan akun-akun, masuk ke debit kah atau kredit kah, kemudian kita membuat tabel yang komponennya seperti yang tersaji. Di sini ada tanggal, kemudian ada nama akunnya, kemudian referensi atau nomor referensinya berapa, dan dia masuk ke debit atau kredit. Jika kita masuk dalam konsep soal atau transaksi akuntansi, kita memahaminya sebagai point of view bahwa kita adalah pemiliknya atau kita adalah yang menjadi bagian dari transaksi tersebut. Kalau misalkan di sini ada sawan cantik, kita membuat jurnal umumnya dengan judul, nama perusahaan, anggap saja kita adalah pemilik sawan cantik. Kemudian periode untuk pembuatan jurnal umum, karena biasanya jurnal umum itu per bulan. Nah, kemudian di sini ada Rp000 atau dalam ribuan rupiah. Untuk memudahkan penulisan peringkasan, maka ditulis Rp000. Bisa dalam ribuan, bisa dalam jutaan, bisa dalam miliaran. Kalau misalkan tadi kita memahami bahwa di tanggal 1 bulan Oktober 2020, Sawan Cantik didirikan dengan modal 500 juta, sehingga kasnya bertambah 500 juta, jadi dituliskannya menjadi 500 ribu ya teman-teman, karena 000 yang 3 sudah diwakili dalam ribuan rupiah. Nomor referensinya berapa? Kas ini nomornya 111. Ketika sudah ditulis debit, maka jangan dituliskan di kredit, maka kita tulis strip untuk menghindari kekeliruan. Kemudian kasnya bertambah di sisi debit, harus ada dong yang ditulis di sisi kredit, maka kita menulis modal pemilik atau modal itu di sisi kredit ya, 500 ribu juga. Di sini nomor referensinya 311. Ini berdasarkan nomor urut ya, nomor urut referensi. Kemudian transaksi di tanggal 1 itu sudah sampai di sini saja. Kalau di dalam unit bisnis bisa jadi banyak. Jadi nanti bergantung pada apa-apa yang terjadi dalam transaksi keuangan harian. Kemudian di sisi lain di tanggal 2, Sawan Cantik ini membeli peralatan dan perlengkapan, sehingga muncul nih harta baru. Berarti kan akan ditulis di debit ya. Apa yang dituliskan? Yaitu harta barunya berupa peralatan seharga 12 juta rupiah, atau kita menulisnya 12 ribu. Akan lebih baik memang menulisnya jika sejajarnya seperti ini, jadi dia lurus ya, lebih mudah nanti. Kemudian ada juga perlengkapan yang juga timbul karena dia baru dibeli, maka di sini perlengkapannya 2 juta rupiah. Oke, dia lurus ya. Oke, di sini peralatan ini merupakan harta, dia akunnya nomor 1, dia harta tetap nomor 2, dan dia harta tetap utama pertama 121. Kemudian ini 114. Biasanya perlengkapan ini harta tetap, harta lancar nomor 4. Seperti itu. Kemudian di sini ada harta lain nih yang terkurangkan, yaitu uang cash yang kita punya 111 sama ya. Berapa kas yang dikeluarkan untuk peralatan? Ternyata seperti itu. Nah, ternyata maka jurnal umum ini harus sama dari
dan sisi kredit. Sisi debitnya 500 ditambah 14 berarti 514.000. Di sini juga sama, 514.000. Kalau kita lihat dari angkanya, 514 sama dengan 514, ya. Kalau kita lihat angkanya, mungkin ini belum mewakili berapa pada akhirnya uang yang masih dimiliki atau nilai kas, nilai aset utama yang sedang kita pegang, ya, uang tunai yang kita pegang. Dalam persamaan dasar akuntansi mungkin kita bisa lihat tadi ya, 2 hari transaksi kita jadi tahu berapa nilai kasnya, berapa nilai aset tetapnya, dan berapa modal total keseluruhan. Tetapi di dalam jurnal umum ini, karena ini merupakan cara untuk menuliskan sehingga nanti dikalkulasinya adalah setiap bulan, maka nilai ini belum dikelompokkan masuk ke aset, liability atau equity-nya berapa-berapa. Jadi nanti di akhir jurnal umum ini akan diposting ke buku besar sesuai dengan urutannya, ya, dari mulai aset sampai dengan beban. Kemudian setelah membuat buku besar, posting buku besar, baru nanti akan dibuat neraca saldo. Di situ di neraca saldo akan dilihat berapa jumlah aset sampai dengan beban yang ada pada bulan tersebut. Nah, itu dia penjelasannya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.